Pelatihan Kepemimpinan Pengawas atau PKP, Agenda 2 oleh saya, Ratna Sriwina MSI, Wida Iswara, PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi. Deskripsi Agenda Kepemimpinan Pelayanan. Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan kemampuan mendiagnosa masalah dan mengenali gagasan melalui berpikir kreatif dengan memberdayakan dan membangun tim yang didukung komunikasi efektif dalam memimpin pengendalian pelayanan publik. Dan mata pelatihannya ada 4. Pertama, diagnosa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif di era new normal, terakhir kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kompetensi apakah yang dibangun? Dalam pelatihan kepemimpinan pengawas, kompetensi yang dibangun adalah kepemimpinan pelayanan, di mana kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Kompetensi manajerial apa yang dibangun? Ada 8 kompetensi manajerial yang dibangun. Pertama, kompetensi integritas, di mana mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Kemudian yang kedua, kerjasama, menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Yang ketiga, kompetensi komunikasi, aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal. Kemudian yang keempat, orientasi pada hasil, di mana berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja. Kompetensi manajerial yang kelima adalah kompetensi sebagai pelayan publik, di mana mampu mensupervisi atau mengawasi, menyelia, dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas pemerintahan atau pelayanan publik secara transparan. Kompetensi yang keenam, pengembangan diri dan orang lain, dengan meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan secara pelaksanaan suatu pekerjaan. Yang ketujuh, mengelola perubahan, di mana proaktif beradaptasi mengikuti perubahan. Kompetensi manajerial yang kedelapan adalah pengambilan keputusan, di mana mampu untuk menganalisis masalah secara mendalam. Kurikulum dalam pelatihan PKP ini terbagi atas 3 kelompok, yaitu kelompok mata pelatihan inti, kelompok mata pelatihan dasar, dan kelompok mata pelatihan pilihan. Dalam kelompok mata pelatihan inti, metodenya belajar mandiri, learning, experiential learning, dan klasikal. Sementara untuk kelompok mata pelatihan dasar itu adalah belajar mandiri, sedangkan untuk mata pelatihan pilihan itu juga dengan cara belajar mandiri. Di dalam agenda 2 atau agenda kepemimpinan pelayanan ada 4 mata pelatihan, yaitu yang pertama diagnosa organisasi, kedua berpikir kreatif dalam pelayanan, yang ketiga membangun tim efektif di era new normal, dan yang keempat mata pelatihannya kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Secara ringkas untuk masing-masing mata pelatihan, untuk mata pelatihan pertama di diagnosa organisasi, nanti di sini peserta bisa akan saling memberikan pendapat tentang lingkup dari jabatan masing-masing, kemudian mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian mengidentifikasi penyebab dari masalah tersebut, sehingga peserta mempunyai diagnosa untuk masing-masing organisasinya. Kemudian mata pelatihan kedua, berpikir kreatif dalam pelayanan, bagaimana pemimpin pelayanan itu bisa merubah cara pola pikirnya sehingga bisa melahirkan solusi-solusi yang kreatif atau inovatif di organisasinya.
Kemudian yang ketiga, di dalam membangun tim efektif di era new normal, maka di sini pemimpin pelayanan itu dalam membangun timnya harus melihat kondisi internal di dalam unit kerjanya dan kondisi eksternal di luar unit kerjanya, sehingga pemimpin tersebut bisa mempunyai sebuah tim yang efektif dalam kondisi apapun, sehingga output akhirnya adalah kepemimpinan pelayanan, di mana ini diakomodir di mata pelatihan yang keempat, kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Keterkaitan antar agenda inti di dalam PKP ini, agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Di sini agenda ini mencoba untuk mengelola diri peserta tersebut. Kemudian agenda kepemimpinan pelayanan mengelola orang lain. Untuk agenda pengendalian pekerjaan itu mengelola organisasi. Dan terakhir agenda aktualisasi kepemimpinan, di mana pemimpin mengaktualisasikan kapasitas kepemimpinan melayani melalui pengalaman atau best practice dengan cara pengendalian kegiatan pelayanan publik dan aplikasinya dalam aksi perubahannya yang akan dibuat. Berikut kedudukan masing-masing mata pelatihan. Mata pelatihan diagnosa kebutuhan organisasi membekali mendiagnosa seluruh isu, menentukan isu strategis unit organisasi, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang menghambat kinerja unit organisasi dan merumuskan solusi mencapai kondisi yang diharapkan. Mata pelatihan kedua, berpikir kreatif dalam pelayanan. Di sini membekali peserta berpikir kreatif dan menerapkan dalam melakukan inovasi pelayanan publik di unit organisasinya. Kemudian yang ketiga, membangun tim efektif dalam new normal, membekali membangun tim kerja efektif di lingkungan unit kerja yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik. Mata pelatihan keempat, kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemampuan mengaplikasikan kepemimpinan melayani menunjukkan sikap mau mendengarkan, berempati, terbuka, dan memiliki komitmen tinggi untuk mengajak orang lain agar memberikan pelayanan publik yang paripurna. Learning Journal PKP, waktu pelaksanaan blended learning. Pelaksanaan ini 905 jam pelajaran dengan 104 hari pelatihan. Dengan rincian pembelajaran mandiri di kedudukan peserta sebanyak 66 jam pembelajaran dan 11 hari pelatihan. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembelajaran secara e-learning, ini sinkronus dan asinkronus di kedudukan peserta dengan total jam pembelajaran 94 dan hari pelatihan 12. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan komitmen bersama, ini 27 jam pembelajaran dengan 3 hari pelatihan bertempat di tempat kerja peserta atau tempat lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran klasikal tahap 1, ini 156 jam pembelajaran dengan 15 hari pelatihan, di mana pembelajaran di kelas 118 JP atau 11 hari dan stula 33 JP atau 4 hari. Selanjutnya aktualisasi kepemimpinan kinerja yaitu 540 jam pembelajaran dengan 60 hari pelatihan. Terakhir pembelajaran klasikal tahap kedua dengan 22 jam pembelajaran sebanyak 3 hari pelatihan. Output dari Learning Journal PKP dalam pembelajaran mandiri, peserta nanti membuat soal esai di dalam penugasan individu. Kemudian di dalam pembelajaran e-learning secara sinkronus maupun asinkronus, di sini ada pendalaman agenda, penugasan individu, kemudian juga tindak lanjut dari esai yang dibuat oleh peserta pada saat pembelajaran mandiri, dan ada juga penugasan kelompok. Selanjutnya, pembangunan komitmen bersama. Di sini diidentifikasi masalah atau tantangan serta membuat komitmen. Di pembelajaran klasikal tahap pertama, di sini outputnya laporan studi lapangan individu dan kelompok. Kemudian ada evaluasi akademik dan ada rancangan aksi perubahan. Setelah itu, peserta akan aktualisasi kepemimpinan kinerja atau pelaksanaan aksi perubahannya.
Dan setelah itu pembelajaran klasikal tahap kedua, di mana outputnya adalah seminar aksi perubahan, di mana peserta sudah membuat laporan pengembangan potensi dirinya. Pembelajaran mandiri dalam blended learning, kurikulum mata pelatihan inti, pelatihan dimulai dengan pembelajaran mandiri melalui self learning, itu hari keempat dan hari kelima. Waktunya fleksibel, produknya adalah makalah, di mana dibuat untuk internalisasi modul agenda 2. Kemudian ada penugasan kepada peserta di mana diupload pada LMS, dan nanti penugasan itu akan dibahas pada tahap distance learning. Dalam pembelajaran e-learning, untuk blended learning agenda kedua, itu dilaksanakan hari ke-13 dan hari ke-14, di mana peserta dibagi menjadi 4 kelompok, maksimal 10 orang, fasilitatornya juga ada 4 orang. Pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus, di mana dalam sinkronus secara garis besar peserta memaparkan dari esai pada pembelajaran mandiri. Kemudian pada saat pembelajaran asinkronus, peserta diberikan penugasan baik penugasan individu maupun penugasan kelompok. Pembelajaran klasikal tahap 1 dan 2, di mana pembelajaran klasikal tahap 1 di agenda 2, pembelajaran berbasis kelas, dipandu oleh satu orang widik suara, dimulai dengan ceramah berpikir kreatif dalam pelayanan. Setelah itu pembelajaran agenda kedua, di mana dalam pembelajaran agenda kedua ini lebih fokus kepada C5 dan C6 atau kemampuan mengevaluasi dan menciptakan atau membangun internalisasi dari agenda 2. Karena di sini yang akan menjadi sasaran kita adalah kompetensi manajerial di kegiatan PKV level 2. Kemudian di kegiatan klasikal yang kedua merupakan pelaksanaan agenda keempat, di mana ini adalah proses habituasi dari agenda 2 dan serta agenda 3 dan agenda 1. Strategi delivery dari kegiatan PKP ini sebenarnya bisa menggunakan strategi 7M atau Gloss Task Off, di mana dimulai dengan membangun rapor, kemudian yang kedua melakukan analisis kebutuhan belajar, setelah itu memberikan pengalaman, dan setelah memberikan pengalaman, mengungkapkan pengalaman tersebut, dan setelah mengungkapkan pengalaman, yang kelima menganalisis pengalaman, dan yang keenam menyimpulkan pengalaman, dan terakhir menginternalisasi pengalaman tersebut dan selesai. Sekian dari saya video paparan skenario pembelajaran agenda 2 untuk PKP dan terima kasih.